Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas materi tentang database design dengan topik yaitu mengidentifikasi hubungannya. Tujuan dari materi ini yang pertama, kita akan menginterpretasikan dan menjelaskan opsionalitas daripada hubungan, kemudian menginterpretasikan dan menjelaskan kardinalitas dari hubungan serta menerapkan aturan kardinalitas dan opsionalitasnya. Kayak kali ini kita masih tetap ya membahas materi-materi yang berhubungan dengan database design dan mengacu pada kurikulum yaitu Oracle Academy. Ya. Tujuannya adalah dari materi ini kita dapat mengidentifikasi hubungan antara entitas ya. Nanti memudahkan juga pada Anda bagaimana memahami hubungan antar entitas bagian data yang berbeda. Nah, hubungan ini nanti membantu Anda melihat bagaimana bagian sistem yang berbeda saling mempengaruhi. Misalkan entitas siswa dan kursus saling terkait satu sama lain. Nah, itu bagaimana hubungannya. Nah, itu ya untuk membuat hubungan antar entitas ini sama pentingnya dengan entitas itu sendiri, seberapa penting gitu ya hubungan siswa misalnya contohnya dengan entitas kursus gitu. Ya, jadi dengan adanya ini hubungan ya di dalam pemodelan data di materi ini yaitu untuk menunjukkan bagaimana entitas ini saling terkait satu sama lainnya ya. Kemudian nanti Anda bisa melihat ya ada entitas di antara entitas itu ada satu entitas atau lebih ya dengan satu yang lainnya atau entitas itu sendiri bisa dan ada hubungan antar entitas itu hubungannya adalah dua arah. Kemudian Anda nanti bisa berikan nama di kedua ujung dari hubungannya itu biasanya disimbolkan dengan garis. Kemudian hubungan tersebut memiliki opsionalitas dan kardinalitas. Nah, contohnya ini apa itu opsionalitas dalam hubungan? Saya contohkan entitasnya adalah karyawan dan pekerjaan. Apakah setiap karyawan memiliki pekerjaan? Apa hubungannya dengan pekerjaannya karyawan itu? Bagaimana hubungannya wajib atau opsional bagi seorang karyawan memiliki pekerjaan? Nah, kemudian contoh berikutnya, apakah setiap pekerjaan harus ditugaskan ke seorang karyawan? Dengan kata lain, apakah ini termasuk hubungan wajib atau opsional bagi sebuah pekerjaan? Nah, silakan Anda simak. Apakah karyawan itu harus memiliki pekerjaan wajib atau opsional ya? Dan satunya lagi, apakah setiap pekerjaan ditugaskan ke seorang karyawan? Nah, yang mana opsional atau wajib menurut Anda ya? Masa karyawan tidak punya pekerjaan? Ya, berarti kan dia memiliki pekerjaan ya pasti. Berarti wajib ya opsionalnya. Kemudian ada namanya kardinalitas. Apa itu kardinalitas di dalam satu hubungan? Nah, kardinalitas ini mempertimbangkan jumlah dari sesuatunya. Misalkan kayak tadi, apakah satu karyawan harus atau wajib memiliki satu pekerjaan atau bisa lebih dari satu pekerjaan, yaitu sebetulnya kardinalitas satu atau banyak gitu atau nilainya tunggal atau jamak ya. Nah, kardinalitas ini untuk menentukan tingkat entitas mana yang saling terkait dengan menjawab berapa banyak. Misalkan karyawan ini memiliki pekerjaannya berapa banyak kan gitu ya. Apakah lebih dari satu atau satu kan gitu. Nah, contohnya di sini ada berapa banyak pekerjaan yang dapat dikerjakan seorang karyawan? Satu pekerjaan saja kah atau lebih dari satu pekerjaan? Itu contoh yang pertama. Kemudian contoh yang keduanya, berapa banyak karyawan yang dapat mengerjakan satu pekerjaan tertentu
satu karyawan saja kah atau lebih dari satu karyawan? Nah ini ya, jadi kardinalitas itu bisa satu atau nilainya tunggal atau bisa jamak ya atau banyak. Kemudian saya akan bahas tentang opsionalitas dan kardinalitas. Contohnya, setiap karyawan harus mengerjakan satu dan hanya satu pekerjaan. Itu opsional. Apakah satu berarti kan wajib, tapi jika lebih dari satu bisa opsional ya gitu ya. Contoh yang lainnya misalnya setiap pekerjaan dapat dikerjakan oleh satu atau lebih karyawan. Ini bisa disebut dengan opsional ya atau wajib tergantung dari kasusnya. Nah, kardinalitasnya berarti satu pekerjaan ya bisa dikerjakan oleh satu atau lebih dari satu karyawan atau bisa banyak ya lebih dari satu. Nah, kita ngomongin tentang hubungan. Contohnya lagi nih ada entitas kursi dan penumpang. Kursi ini jual ke penumpang ya. Atau bisa penumpang ini membeli bisa lebih dari satu pesanan ya. Nah, setiap kursi itu dapat dijual ke satu penumpang atau lebih. Nah, kemudian penumpang ya, setiap penumpang dapat membeli satu kursi. Nah, berarti kan di sini penumpang membeli atau memesan kursi ya. Berapa gitu ya, nilainya apa kalau dilihat opsional atau kardinalitasnya. Misalkan satu kursi dijual ke satu penumpang atau lebih ya, kemudian penumpang ya, pada entitas penumpang, setiap penumpang dapat membeli satu kursi yang jadi satu ke banyak ya gitu ya. Nah, hubungannya adalah bahwa si kursi ini dijual kepada penumpang kan gitu ya, ke satu penumpang gitu. Atau penumpang hubungannya ya membeli kursi kan gitu. Nah, jika kita gambarkan opsionalitas atau bukan, harus atau bisa gitu ya. Misalkan pelanggan membuat pesanan, ini misalnya di restoran gitu ya. Pelanggan membuat pesanan, termasuk opsionalitasnya seperti apa dan kardinalitasnya seperti apa. Apakah setiap pesanan harus dilakukan oleh satu orang pelanggan, misalkan hanya satu orang saja, atau setiap pelanggan harus memesan satu atau lebih pesanan ya. Nah, harus atau bisa. Nah, jadi ini pelanggan kan bisa memesan lebih dari satu pesanan ya. Pesanan bisa lebih dari satu dipesan oleh satu pelanggan gitu ya. Nah, kita masuk ke kardinalitas. Kardinalitas itu maksudnya seberapa banyak atau sebenarnya tingkat tingkat derajat dari entitas tersebut ya. Nah, contohnya di sini ada setiap pesanan harus dilakukan oleh tadi satu dan hanya satu pelanggan. Kalau kita gambarkan berarti pesanan itu dapat dipesan oleh lebih dari satu ya pelanggan ya. Setiap pelanggan yang harus membuat satu atau lebih dari satu pesanan. Ya itu pembahasan saya tentang materi ini ya. Kita nanti ketemu lagi di topik yang berikutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.